Wes? Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang masih setia mengikuti ibadah secara online. Jika jemaat rindu untuk memberikan persembahan, dapat langsung ditransfer melalui atau atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo, atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Hari ini Minggu 12 Januari 2025 kita akan melaksanakan ibadah. Jemaat dipersilahkan berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita menghayati sebagai Minggu Baptisan Tuhan Yesus Kristus secara liturgis. Kita sudah memasuki minggu biasa. Ciri atau tanda minggu biasa adalah menggunakan warna hijau sebagai simbol liturgis. Warna hijau melambangkan kehidupan dan pertumbuhan. Hidup dalam Kristus berarti bertumbuh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 5. Seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Mari ibadah ini kita khususkan dengan mengingat bahwa ibadah ini berlangsung oleh karena pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Terimalah salam rasuli, Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus meminta agar dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Menurut pandangan dunia, ini terasa aneh. Baptisan yang dilayankan oleh Yohanes adalah untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus meminta baptisan bukan karena ia berdosa. Melalui baptisan Tuhan Yesus menyatakan solidaritasnya terhadap manusia berdosa. Solidaritas merupakan tindakan setia kawan, merasa senasib sepenanggungan. Melalui pembaptisannya Tuhan Yesus mengajarkan hidup dalam solidaritas supaya kehidupan bertumbuh bersama dalam kasih karunia-Nya. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 307, Ya Yesus pada saat dibaptiskan.
dan bersyukur di pantai seberang. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami merindukan sabda-Mu. Berkenanlah Engkau bersabda, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Injil Lukas. Pasalnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-15 sampai 17. Dilanjutkan 21 dan 22. Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengisahkan salah seorang yang tidak mau bermanis mulut. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Khotbahnya pedas dan keras, namun siapa sangka dengan gaya eksentrik dan teguran tanpa tedeng ngaling-ngaling, ia justru menggetarkan hati banyak orang. Maka mereka yang tergerak hatinya berbondong-bondong mengaku dosa dan meminta dibaptis. Yohanes berhasil menarik para pertobat itu sehingga mereka menyerahkan diri kepada Tuhan untuk bertobat dan dibaptis oleh Yohanes. Sehingga di antara mereka ada yang menyangka bahwa Yohanes adalah Mesias yang dijanjikan. Mengetahui hal itu, Yohanes konsisten dengan apa yang diberitakannya. Ia tidak mau mengambil kesempatan emas di tengah keterpesonaan orang banyak itu. Ia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini Yohanes seolah berkata, kamu menyanjung aku sebagai Mesias, tapi aku bukan Mesias.
Aku justru hanya pembuka jalan. Karena berhadapan dengan Mesias sendiri menurut Yohanes membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Yohanes dengan tegas dan gamblang mengatakan bahwa dia bukan Mesias. Dia hanyalah abdi. Saudara-saudara, inilah integritas dan konsistensi Yohanes. Bahkan Yesus pun mengagumi Yohanes. Sehingga dia berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tetap rendah hati. Ia tidak mau disandung sebagai Mesias karena ia sadar siapa dirinya di hadapan Mesias. Sesungguhnya, marilah kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan supaya kita pun tidak menjadi sombong, tetapi rendah hati. Lebih dari itu, jika kita menganggap diri baik, maka kita akan meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus, mengasihi mereka yang lemah, bahkan bersolider dengan mau hadir menjadi manusia. Saudara-saudara, di zaman yang tidak mudah, serba canggih, menawarkan kesenangan-kesenangan yang wah, menjadi rendah hati bukan pilihan yang baik. Bukan pilihan yang mudah maksud saya. Tapi inilah yang harus kita kerjakan sebagai murid Tuhan. Berjuang supaya kita tetap memiliki kerendahan hati dan bersedia menerima sesama. Bahkan mereka yang menyakiti kita. Seperti teladan yang diberikan Kristus kepada kita. Tuhan memberkati saat teduh bagi kita. Jemaat dipersilahkan berdiri, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu Tuhan yang menegur kami supaya kami mengutamakan Kristus dan memiliki kerendahan hati seperti hambamu Yohanes. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup beriman kami. Perkenankan kami hidup lebih baik lagi di tahun 2025 ini. Segala kekurangan kami ampuni. Dan harapan serta mimpi kami tolong kami Tuhan, supaya kami mampu untuk mewujudkannya bersama dengan Engkau. Kami menjadi pribadi yang kuat, lebih berhati-hati, peduli kepada sesama dan semangat dalam melayani. Berkati setiap kami yang hadir dan mengikuti ibadah baik di gereja maupun secara online. Berkati kami yang karena pekerjaan tidak bisa bersekutu bersama. Berkati kami yang masih harus bergumul dengan kesehatan. Dan berkati kami agar hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Urapi anak cucu kami supaya tumbuh sehat, belajar dengan sungguh dan meraih masa depan dalam Tuhan. Berkati juga orang-orang yang Tuhan percayakan hadir dalam hidup kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam pelayanan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah saat ini kita memberikan persembahan syukur
dengan bersama mengumpulkan persembahan syukur yang didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat mengucap syukur melalui persembahan kita. Kita iringi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 149. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Cuma dipersilahkan berdiri, kita akan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 167, bait 1 dan 2, Tuhan Yesus Sahabatku. Saudara-saudara, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita untuk melakukan firman yang telah kita dengar. Arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada saudara segala berkat rohani di dalam surga. Semoga dalam rengkuhan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hidupmu diberkati supaya engkau menjadi besar bagi kehidupan. Amin.